Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosana SS, MIKOM, AMIPR, TPS. Perkenalkan, nama saya Rian Wijaya, kelas MJ 203. Saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester Estetika Humanisme dengan tema self concept. Pokok pembahasannya itu ada pengertian konsep diri, komponen utama konsep diri, karakteristik konsep diri, faktor yang mempengaruhi konsep diri, pentingnya self konsep untuk diri sendiri, dan kesimpulan dari konsep diri. Pengertian konsep diri, self konsep atau konsep diri adalah cara dan sikap seorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tak hanya mencakup kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Sebagai contoh, apabila individu menganggap bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, akan terbentuk self-konsep yang baik atau positif pada dirinya. Namun, sebaliknya, apabila individu tidak menganggap bahwa dirinya tidak mampu atau dalam artian pesimis sebelum mencoba, akan terbentuk self-konsep yang negatif pada dirinya. Berikut adalah pengertian konsep diri menurut para ahli. 1. Robert Bruce Burns berpendapat bahwa self-concept adalah relasi antara sikap dan keyakinan mengenai diri individu itu sendiri. Lalu ada Budi Anak Elliot mengatakan bahwa self-concept atau konsep diri adalah cara pandang individu dalam memandang dirinya baik secara utuh, fisikal, intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Menurut Patricia Potter Anne Perry, self-concept atau konsep diri adalah gambaran subjektif dari diri individu dan perpaduan yang kompleks, mulai dari perasaan, persepsi, persepsi sadar dan bawah sadar, hingga sikap. Self-concept atau konsep diri memberi individu kerangka rujukan yang memengaruhi self-management akan situasi dan hubungan individu dengan orang lain. Menurut Cawagas, self-concept adalah suatu cara pandangan secara menyeluruh seorang individu terhadap dimensi fisik dirinya sendiri, karakteristik yang dipunyai, aspek motivasi atau dorongan, kelemahan, kepandaiannya, dan celah kegagalan dirinya. Lalu menurut Clara R. Pujiyogianti, 1995, self-concept adalah salah satu faktor penentu tingkah laku individu, seperti apakah akan baik atau buruk. Perilaku negatif seseorang individu merupakan hasil dari adanya gangguan dalam upaya pencapaian harga diri atau self-esteem. Menurut Gail Wiscar Schwartz dan Sandra J. Sunden, self-concept adalah segala pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang diketahui individu terhadap dirinya sendiri dan memengaruhi hubungan dirinya dengan individu lain. Lalu pendapat dari Rohmat Natawijaya, konsep diri adalah tanggapan individu terhadap dirinya sendiri, kemampuan dan ketidakmampuan tabiatnya, harga diri, dan hubungan individu tersebut dengan orang lain.
William Debrock mengatakan bahwa self-concept adalah perspektif terkait totalitas psikis, fisik, dan sosial terhadap diri sendiri yang terbentuk dan dari berbagai pengalaman serta interaksi atau komunikasi individu dengan individu lain. Carl Rogers mengatakan bahwa self-concept itu konsep diri itu berada pada strata kesadaran individu. Jadi self-concept adalah suatu konfigurasi atau penggabungan dari berbagai tanggapan yang saling terkait dengan diri sendiri, masuk hingga ke dalam kesadaran individu. Lalu James F. Colquhoun mengartikan self-concept atau konsep diri sebagai gambaran batin seorang individu yang meliputi pengetahuan akan dirinya sendiri, pengharapan diri, dan penilaian akan dirinya sendiri. Komponen utama konsep diri yaitu satu, citra diri atau self-image. Citra diri atau gambaran diri ini biasa dikenal sebagai self-image. Adalah perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, baik disadari maupun tak disadari. Komponen self-image mencakup persepsi atau tanggapan, baik di masa lalu maupun sekarang, terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan pada dirinya atau fisik. Lalu kedua, ideal diri. Ideal diri adalah persepsi seorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasar pada standar pribadinya dan terkait dengan cita-citanya. Pembentukan ideal diri ini mulai ada sejak individu itu berada pada masa anak-anak dan dipengaruhi pula oleh individu lain yang berada di sekitar dirinya. Ideal diri disebut juga sebagai pengharapan atas dirinya sendiri. Hal ini seperti harapan atas kemungkinan menjadi apa dirinya kelak sesuai dengan idealisme dirinya. Lalu ketiga, harga diri atau self-esteem. Harga diri atau biasa disebut sebagai self-esteem ini adalah persepsi seorang individu akan hasil yang dicapainya dengan menelaah seberapa banyak kesesuaian perilakunya dengan ideal dirinya. Self-esteem ini memang terbentuk sejak kecil sebab adanya perhatian dan penerimaan dari individu dan lingkungan sekitarnya. Self-esteem atau harga diri ini dihasilkan dari persepsi dan penilaian seorang individu terhadap dirinya terkait yang diharapkan dengan fakta yang ada pada dirinya. Apabila semakin luas ketidaksesuaian antara pengharapan dan fakta atau kenyataan di dirinya, akan semakin rendah rasa harga dirinya. Sebaliknya, apabila individu tersebut semakin mendekati ideal dirinya atau pengharapan atas dirinya dan menyukai atas apa yang dikerjakannya, akan semakin tinggi pula rasa harga dirinya. Lalu keempat, ada peran diri. Peran diri adalah segenap bentuk sikap atau tingkah laku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait dengan fungsi dan peran individu di dalam masyarakat atau kelompok sosial tersebut. Lalu kelima, ada identitas diri. Identitas diri adalah kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Komponen self-concept ini mulai terbentuk dan berkembang pada diri individu sejak masa kanak-kanaknya. Selain itu, terdapat pula pandangan terkait komponen self-concept dari beberapa literatur di antaranya. Satu, komponen kognitif biasa disebut sebagai komponen citra diri atau self-image, adalah komponen yang memiliki keterkaitan langsung dengan pikiran dan cara menggunakannya. Self-image atau citra diri ini meliputi beberapa aspek, seperti aspek percaya diri, daya tarik, secara fisik, serta rasa percaya diri.
tujuan hidup, kedudukan, dan peran sosial, serta aspek kesukaan dari penilaian individu lain terhadap dirinya. Lalu komponen efektif lebih sering sebagai lebih sering disebut sebagai harga diri atau self-esteem. Komponen self-concept ini adalah komponen kedua yang memiliki keterkaitan erat dengan perasaan. Self-esteem adalah harga diri memiliki beberapa aspek, meliputi aspek perasaan, penerimaan diri, penyesuaian dirinya, penghargaan, dan pujian. Karakteristik karakteristik konsep diri atau self-concept secara umum, seorang individu dalam melakukan penilaian atas dirinya sendiri terdapat dua kemungkinan. Ada yang menilai dirinya positif dan ada pula yang menilai dirinya negatif. Dengan kata lain, individu tersebut mempunyai self-concept positif, akan tetapi tak menutup kemungkinan bahwa ada pula individu yang mempunyai self-concept negatif. Self-concept positif. Self-concept positif sebagai pandangan seorang individu memiliki konsep positif pada dirinya yang memudahkannya dalam beradaptasi dengan beberapa atau banyak keadaan. Individu tersebut memandang di samping hal-hal buruk atau negatif pasti ada hikmah yang bisa diambil dan bukanlah akhir dari segalanya. Biasanya, individu yang memiliki self-concept seperti ini akan lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir bahwa setiap masalah ada solusinya. Adapun karakteristik individu yang memiliki self-concept yang positif antara lain, satu, mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk mengatasi berbagai masalah. Dengan kata lain, dirinya percaya bahwa di setiap masalah pasti ada solusinya. Dua, ia memiliki perasaan setara terhadap individu lain. Ketiga, memiliki keinginan untuk introspeksi diri dan kemampuan dalam memperbaiki dirinya sendiri. Empat, memiliki kesadaran bahwa individu lain juga mempunyai keinginan, perasaan, dan sikap yang belum tentu diterima oleh semua anggota masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Kelima, dapat menerima pujian dari individu lain tanpa rasa malu. Dengan kata lain, ia tak akan hanyut ketika mendapatkan sanjungan dari individu lain. Keenam, tidak merasa terancam dan cemas apabila dirinya dikritik oleh individu lain. Dan ketujuh, akan secara lapang menerima informasi negatif terhadap dirinya. Lalu kedua ada self-concept negatif. Self-concept negatif biasanya terjadi pada individu yang tidak banyak tahu informasi akan dirinya sendiri dan tak melihat dirinya secara utuh. Contohnya, ia hanya melihat kelemahan pada dirinya atau bahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Individu yang mempunyai self-concept negatif cenderung lebih pesimis dan merasa sulit untuk melihat kesempatan dalam kesulitan tersebut. Terlebih, dirinya merasa kalah sebelum mencoba. Pun apabila tidak berhasil dan dikatakan gagal, individu dengan self-concept seperti ini akan menyalahkan keadaan yang ada, individu lain, bahkan dirinya sendiri. Adapun beberapa karakteristik dari individu yang memiliki self-concept yang negatif diantaranya adalah merasa pesimis setiap kali menghadapi suatu kompetisi dengan individu lain, lalu memiliki sifat yang sensitif atau peka apabila mendapat kritikan dari individu lain, lalu memiliki sikap yang responsif apabila mendapat pujian dari individu lain, cenderung memiliki sikap yang suka mengkritik bahkan hingga ke personalan bahkan hingga ke persoalan kecil sekalipun. Lalu memiliki perasaan bahwa dirinya tidak disenangi oleh individu lain dan tidak mampu untuk menghargai dan mengakui kelebihan dari individu lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-concept atau konsep diri, akar permasalahan yang terjadi pada diri manusia sebagian besar ada pada perspektif terhadap dirinya sendiri. Pemahaman ini akan muncul dari pikiran negatif terhadap dirinya sendiri, seperti merasa dirinya tak berguna, rendah diri, atau inferior, tidak cantik atau ganteng, tidak menarik, tidak memiliki keterampilan, dan segala macam kritik terhadap dirinya sendiri yang malah menyebabkan suatu problem.
Berikut ini ada beberapa faktor yang memengaruhi self-concept seorang individu, di antaranya 1. Kegagalan, 2. Overthinking, 3. Depresi. 1. Kegagalan. Sadar atau tak sadar, kegagalan yang terjadi pada diri individu secara terus-menerus akan memberikan pertanyaan besar pada potensi atau kemampuan dirinya sendiri, sehingga berujung pada persepsi bahwa dirinya lemah dan tak dapat diandalkan. 2. Overthinking. Seorang individu yang terlalu sering overthinking sangatlah tidak baik. Hal itu karena dapat mengarahkan pikiran buruk terhadap penilaian dirinya sendiri sehingga terciptalah self-concept yang negatif. Individu tersebut cenderung terus-menerus memikirkan kegagalan yang dialaminya tanpa ada keinginan untuk mencari solusinya. Sikap seperti ini harus segera dihentikan. Depresi. Sebenarnya, poin ini ada kaitannya dengan poin-poin sebelumnya. Seorang individu dihadapkan pada kegagalan, ia menganggap bahwa dirinya tidak memiliki potensi lagi untuk melawan kegagalan itu, dan tidak mengambil peluang atas kegagalan tersebut. Sampai akhirnya, individu ini dilanda stres hingga depresi karena terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan negatif atas kegagalan yang ia alami. Pentingnya self-concept untuk diri sendiri. Self-concept yang sehat dan positif akan menimbulkan manfaat untuk diri sendiri. Berikut adalah manfaat yang didapatkan dengan memiliki self-concept yang sehat dan positif. Di antaranya, 1. Memaksimalkan potensi diri. 2. Membantu dirinya sendiri dalam mencapai tujuan hidupnya. 3. Menghindari self-sabotaging behavior. Lalu keempat, mampu memengaruhi fisik dalam menghadapi masalah. Kelima, mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan masalah. 1. Memaksimalkan potensi diri. Apabila individu memiliki self-concept yang positif, individu itu akan percaya bahwa ia dapat melakukan berbagai hal, mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan mencari peluang dan solusi, membuka potensi yang dimiliki kepada hal-hal yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Lalu kedua, membantu dirinya sendiri dalam mencapai tujuan hidupnya. Individu yang memiliki self-concept positif cenderung memiliki sikap yang optimis dan realistis terhadap tujuan yang diinginkannya. Dengan begitu, peluang dirinya untuk berhasil akan semakin besar sehingga tujuan yang diinginkannya pun akan tercapai. Lalu ketiga, menghindari self-sabotaging behavior. Individu yang memiliki self-concept positif mampu menghindari self-sabotaging behavior. Self-sabotaging behavior sebagai bentuk pemikiran, sikap, ataupun tindakan yang menahan dirinya untuk meraih apa yang ia mau, misalnya goals dalam hidupnya. Lalu keempat, mampu memengaruhi fisik dalam menghadapi masalah. Memengaruhi perspektif bagaimana individu itu menggunakan fisiknya dalam menghadapi suatu masalah atau tantangan dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh simpelnya, seorang individu ingin mengikuti suatu perlombaan lari. Apabila ia memiliki self-konsep bahwa dirinya terlalu gemuk untuk dapat mengikuti perlombaan lari tersebut dan akan menjadi orang terakhir yang sampai di garis finish, mungkin saja itu akan terjadi. Lalu kelima, mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan masalah. Individu yang memiliki self-concept positif akan mampu menentukan seberapa jauh ia dapat keluar dari zona nyaman yang dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, dirinya mampu menentukan seberapa jauh kemampuan dirinya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Kesimpulan dari self-concept, self-concept adalah pandangan dan penilaian individu pada dirinya sendiri. Hal ini berguna sebagai landasan berperilaku dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka dari itu, ciptakanlah self-concept yang positif agar mampu membentuk kepribadian yang baik pula. Untuk referensinya, saya mengambil dari gramedia.com, penulisnya Tasya Talita Nur Aurelia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.